Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Dinuraini, nomor NIM 2103 102203. Di sini saya akan menganalisis studi kasus lembaga keuangan leasing di Indonesia, yaitu PT Busan Auto Finance. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan, yaitu tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengevaluasi kinerja keuangan, menilai resiko, memastikan kepatuhan regulasi, meninjau daya saing di pasar, mendukung pengambilan keputusan strategis, meningkatkan efisiensi operasional, dan menarik minat investor untuk pertumbuhan jangka panjang. Nah, sejarah dari PT Busan Auto Finance sendiri diawali pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan joint venture antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsubishi, Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Dari akuisisi perusahaan, nama perseroan diubah menjadi PT Busan Auto Finance dengan fokus bisnis tetap sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor baru khusus merek Yamaha. Visi dari PT Busan Auto Finance sendiri yaitu menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka dan terpercaya bagi pelanggan, mitra usaha, karyawan, dan masyarakat. Misi dari PT Busan Auto Finance sendiri yaitu memberikan layanan solusi keuangan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Selalu berinovasi dan menyukai tantangan, kepercayaan, ramah, terjangkau, dan dinamis. Nilai perusahaan dari PT Busan Auto Finance sendiri ada visioner, dapat diandalkan, dan dapat diakses. Nah, masuk dari profil PT Busan Auto Finance sendiri, mulai dari produk dan layanan utama, ada produk konvensional yaitu motor baru Yamaha, motor baru, elektronik, gadget, mesin pertanian, dan lain sebagainya. Dari produk syariah di PT Busan sendiri ada namanya Finance Dana Syariah. Di sisi segmen pasar dan target pasar, PT Busan Auto Finance meliputi yang pertama ada individu. Nah, ini konsumen perorangan yang membutuhkan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, elektronik, atau rumah tangga. Yang kedua ada UMKM. Nah, ini perusahaan kecil dan menengah yang memerlukan pembiayaan untuk mendukung operasional bisnis mereka. Nah, seperti kendaraan operasional atau alat elektronik. Ketiga ada konsumen kelas menengah. Nah, di sini kelompok yang mencari opsi pembiayaan yang fleksibel dan terjangkau untuk kebutuhan transportasi atau produk lainnya. Target pasar dari PT Busan Auto Finance yang pertama calon pembeli kendaraan bermotor. Nah, ini terutama konsumen yang ingin membeli sepeda motor Yamaha dan mencari skema pembiayaan yang mudah. Kedua, pekerja dengan penghasilan tetap. Nah, di sini orang-orang yang memiliki pendapatan stabil dan memerlukan biaya untuk berbagai kebutuhan seperti elektronik rumah tangga dan juga mobil. Tiga, ada perusahaan kecil dan menengah. Nah, ini pelaku usaha yang memerlukan modal tambahan untuk membeli peralatan dan kendaraan guna mendukung bisnis mereka. Dan yang keempat, ini ada keluarga. Nah, keluarga yang ingin melengkapi kebutuhan rumah tangga dengan pembiayaan untuk peralatan elektronik atau kebutuhan multiguna. Dari kinerja keuangan PT Busan Auto Finance pada periode 2023, pendapatan mencapai 2,1 triliun, laba bersih 320,57 miliar, sedangkan rasio kinerja NFP atau non-performing finance yaitu 4,2%. Dari segi inovasi teknologi, ini implementasi teknologi ada sistem manajemen pelanggan atau CRM,
otomasi proses bisnis, platform digital untuk pengajuan dan persetujuan kredit, analitik data dan big data, keamanan cyber yang ditingkatkan, teknologi AI dan machine learning, aplikasi mobile dengan virtual layanan mandiri, sistem blockchain untuk transparansi transaksi, pelatihan pengembangan digital untuk karyawan. Proses digitalisasi sendiri dimulai pada tahap konvensional. Pada tahap awal, PT Busan Auto Finance mengandalkan proses manual seperti pengisian formulir, pemeriksaan dokumen secara fisik, dan interaksi tatap muka. Nah, proses ini memakan waktu cukup lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Dan selanjutnya yaitu peralihan teknologi. Nah, awal digitalisasi ini mulai memperkenalkan sistem komputerisasi sederhana seperti basis data untuk mengelola informasi pelanggan dan melacak status pinjaman. Selanjutnya ada integrasi lanjutan. Nah, ini sistem digital seperti aplikasi berbasis web dan platform online untuk digunakan untuk mempermudah pengajuan kredit dan verifikasi dokumen. Selanjutnya ada modernisasi. Nah, ini melibatkan integrasi teknologi seperti CRM, RPI, aplikasi mobile, dan sistem berbasis cloud untuk memfasilitasi pengelolaan data secara real time dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Dampak dari pelanggan itu sendiri yaitu kecepatan dan efisiensi, aksesibilitas yang lebih baik, transparansi, keamanan, personalisasi layanan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, ini ada kekuatan. Nah, ini posisi pasar yang kuat di verifikasi produk, inovasi digital, jaringan cabang yang luas. Kelemahan dari PT Busan Auto Finance yang pertama ada ketergantungan pada sektor otomotif, adaptasi teknologi karyawan, tantangan integrasi sistem, ketergantungan pada pembiayaan konsumen. Sedangkan untuk peluangnya sendiri ini ada pertumbuhan ekonomi digital, permintaan pembiayaan yang tinggi, kerjasama perubahan gaya hidup konsumen. Sedangkan dari sisi ancaman ini ada persaingan yang ketat, ketidakpastian ekonomi, perubahan regulasi, dan juga resiko keamanan cyber. Selanjutnya ada dampak terhadap industri keuangan. Yang pertama, berpengaruh pada industri learning atau keuangan. Ini inovasi yang dilakukan oleh PT Busan Auto Finance berdampak luas pada industri keuangan di Indonesia. Nah, dengan mengadopsi teknologi dan memperkenalkan layanan berbasis digital, BAF telah membantu mempercepat transformasi industri keuangan, peningkatan persaingan, dan mendorong tren baru. Nah, perubahan ini membawa manfaat besar bagi konsumen yang mendapatkan layanan yang cepat, transparan, mudah diakses, dan para pesaing meningkatkan standar keamanan serta kepatuhan di seluruh industri. Kontribusi terhadap inklusi keuangan, yang pertama ada pembiayaan kendaraan bermotor. Dampak pada inklusi keuangan yaitu pemberdayaan ekonomi, alternatif pembiayaan. Yang kedua ada pembiayaan elektronik barang, konsumsi layanan. Ini dampak pada inklusi keuangan yaitu mempermudah akses, dukungan pendidikan, dan profitabilitas. Yang ketiga ada layanan pembiayaan multiguna. Nah, ini solusi untuk keuangan darurat, akses yang lebih mudah. Yang keempat ada pengguna teknologi digital. Nah, ini aksesibilitas yang ditingkatkan, meningkatkan efisiensi. Nah, yang kelima persyaratan yang lebih fleksibel. Nah, ini dampak pada inklusi keuangan yaitu memperdayakan kelompok yang belum terlayani pemanfaatan, hambatan finansial. Terakhir yaitu kampanye edukasi keuangan. Nah, ini dampak pada inklusi keuangan yaitu meningkatkan kesadaran kebebasan finansial. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.